Halo teman-teman, adik-adik, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Fourier transform infrared atau sering disebut dengan FTR. Nah, alat spektrofotometer ini biasa sering digunakan untuk menganalisis suatu obat. Nah, mari kita mengenal lebih dalam tentang FTR. Nah, FTIR, apa sih prinsip dari FTIR? Nah, prinsip dari FTR adalah apabila suatu benda atau sampel dikenakan atau ditembak dengan radiasi elektromagnetik pada daerah infrared atau inframerah, di mana molekul tersebut akan mengabsorpsi energi dan akan merubah energi menjadi molekul yang terbaca sebagai spektra atau yang biasa terbaca seperti gelombang. Nah, apa sih itu FTR? Jadi FTR itu adalah suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat min 1. Di mana metode FTR ini digunakan untuk mengetahui adanya spektrum vibrasi molekul yang terdapat pada satu sampel yang digunakan untuk memprediksi struktur senyawa kimia. Nah, pada FTR ini terdapat dua metode yang sering digunakan. Yang pertama, metode reflektasi dan metode transmisi. Nah, apa sih perbedaan metode reflektasi dan metode transmisi pada FTR? Metode reflektasi adalah di mana sampel yang akan dianalisis tidak terkena sinar secara langsung, di mana sinar yang dikenakan atau ditembak pada sampel itu terlebih dahulu dibelokkan atau dipantulkan, kemudian terkena pada sampel. Nah, kekurangan dari metode ini adalah tidak semua sampel dapat terbaca, jadi hanya sebagian sampel. Sedangkan metode transmisi adalah sampelnya terkena sinar secara langsung, sehingga semua gugus atau semua molekul yang ada pada senyawa tersebut bisa terbaca. Nah, di FTR ini dalam proses deteksi suatu molekul terdiri dari tiga metode. Yang pertama metode serapan, di mana metode ini sinar akan diserap sampel, kemudian diemisikan dan difluoresensi. FTR ini juga terdapat tiga metode pembacaan pada sampel. Yang pertama, metode photoacoustic spectroscopy. Kedua, itu attitude total reflectance atau ART. Nah, ini pengukuran secara liquid atau cairan. Yang ketiga, itu difusi reflectance infrared for transfer atau difusi tentang pemberian sinar infrared. Sinar infrared terbagi atas dibagi atas tiga: sinar infrared yang terdekat, sinar infrared pertengahan, dan sinar infrared terjauh. Nah, yang membedakan antara sinar infrared dekat, pertengahan, dan jauh adalah dari panjang gelombang yang dihasilkan. Panjang gelombang pada IR dekat itu antara 750 nanometer sampai 250 mikrometer. Sedangkan sinar infrared pertengahan itu dari 2,5 mikrometer sampai 50 mikrometer. Sedangkan untuk sinar infrared jauh itu sekitar 50 mikrometer sampai 0,1 cm. Nah, di FTR ini sinar infrared yang sering digunakan adalah sinar infrared pertengahan dengan panjang gelombang 2,5 mikrometer sampai 50 cm. Kenapa demikian? Karena daerah tersebut cocok untuk energi vibrasi dalam molekul. Nah, daerah infrared yang jauh ini sekitar 0, atau 0,5 atau sampai 0,1 atau 50 mikrometer sampai 0,1 cm itu berguna untuk molekul yang mengandung atom berat seperti senyawa-senyawa organik. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat tabel tersebut. Nah, di sini wilayah infrared terbagi atas 4. Yang pertama itu
wilayah spektrum yang berwarna pink ini merupakan wilayah spektrum sidik jari dengan panjang gelombang mulai dari 500 sampai 1500. Nah, ini mengandung puncak serapan untuk ikatan tunggal. Ikatan tunggal untuk memastikan suatu senyawa. Ikatan tunggal itu seperti alkana. Untuk wilayah kedua dengan panjang gelombang 1500 sampai 2000 merupakan wilayah puncak penyerapan oleh rangkap 2 atau rangkap alkena. Sedangkan untuk wilayah 3 mulai dari 2000 sampai 2500 untuk puncak penyerapan oleh rangkap 3 atau rangkap alkena. Sedangkan wilayah keempat yang hijau ini dari 2500 sampai 4000 cm pangkat minus 1 untuk puncak penyerapan oleh atom oleh senyawa atau OH, NH, dan CH tunggal. Bagaimana sih sampel bisa terbaca oleh FTR sampai membentuk spektra? Yang pertama, SOR. Ini SOR merupakan sumber cahaya. Nah, SOR ini akan memberikan sinar sehingga sinar dari SOR akan ditangkap oleh interferometer. Nah, interferometer ini akan menangkap sinar tersebut dan mengubahnya menjadi interferogram. Nah, interferogram ini akan dilewatkan melalui sampel. Nah, sinar interferogram melewati sampel akan ditangkap oleh detektor. Tangkap detektor, kemudian detektor ini akan membacanya dan menampilkan di komputer dalam bentuk spektra. Pada detektor ada dua jenis detektor yang sering digunakan. Yang pertama itu ada TGS atau total glycerin sulfat dan MCT atau merkuri kadmium tellurium. Yang paling sering digunakan adalah TGS. Kenapa paling sering digunakan TGS adalah karena kelebihannya. Yang pertama, respon lebih baik pada frekuensi molekul tinggi. Yang kedua, lebih sensitif, lebih cepat, dan tidak dipengaruhi oleh temperatur, terus dan sangat selektif. Jadi, itulah alasan kenapa TGC digunakan daripada MCG. Jenis sampel apa sih yang terbaca pada FTR? Yang pertama itu jenis sampel padatan, yang kedua cairan, dan yang ketiga gas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sampel yang padatan. Untuk sampel yang padatan terdiri dari dua, yaitu nodule mole dan plate KBR. Nah, bagaimana sih persiapan sampel pada nodule mole? Untuk persiapan sampel pada nodule seperti ini. Nah, sampelnya itu harus dalam bentuk halus, kemudian ditambahkan nodule hingga terbentuk pasta. Jadi sampelnya berubah menjadi pasta. Kemudian diambil beberapa tetes yang ditempatkan pada plat antara dua plat NaCl, kemudian dianalisis. Dan perlu diingat di sini bahwa plat yang mengandung NaCl ini tidak bereaksi dengan sinar cahaya yang akan dipancarkan. Jadi pada saat pancaran cahaya mengenai sampel, jadi hanya sampel yang bereaksi dengan cahaya tersebut. Terus untuk plat KBR, kita ambil sampel sebanyak 2 mg, kemudian ditambahkan 200 mg, kemudian dikempa dengan tekanan mekanik selama beberapa menit. Tujuannya supaya sampel dan KBR ini dapat membentuk padat dan keras sehingga dapat dianalisis pada spektrum. Nah, ini merupakan beberapa jenis ikatan yang bisa dideteksi oleh FTR dengan frekuensi atau panjang gelombang yang ada. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa pahami dengan baik, bisa kalian mengerti, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semangat!